Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fadilah dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM 24040226. Di sini saya akan menjelaskan tampilan tabel data pemasok. Nah, tampilan ini ditampilkan menggunakan root. Root itu yang menghubungkan antara web dan controller. Nah, masuk ke pemasok controller. Nah, di dalam itu ada index. Index ini untuk menampilkan tampilan tabel tadi. Di dalam indeks ini berisi variabel data. Nah, variabel data ini berisi pemasok. Pemasok ini dari model pemasok, model tabel pemasok. Nah, data ini diambil dari database menggunakan pemasok dengan all, dengan fungsi all, lalu dikirim ke halaman pemasok indeks untuk ditampilkan dalam bentuk tabel. Compact ini mengambil data dari variabel data. Selanjutnya ada create. Create ini berfungsi untuk menampilkan form tambah. Form tambah ini belum ada proses penyimpanan data. Selanjutnya ada store. Store ini fungsinya dijalankan saat form tambah pemasok disubmit. Yang pertama sistem akan melakukan validate atau validasi, memastikan semua input seperti kode, nama, alamat, dan HP tidak boleh kosong, atau required ini data harus diisi, tidak boleh kosong. Jika validasi berhasil, data akan disimpan ke database menggunakan pemasok create. Setelah data tersimpan, sistem akan kembali ke halaman utama atau meredirect ke halaman pemasok indeks dengan menampilkan pesan data pemasok berhasil ditambahkan. Contohnya seperti ini. Simpan. Akan muncul pesan data pemasok berhasil ditambahkan. Mana ya? Selanjutnya ada fungsi edit. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan form edit data pemasok berdasarkan ID, karena dia menggunakan find or file. Jika data tidak ditemukan, Laravel akan otomatis menampilkan sistem error. Kemudian ada fungsi update. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan perubahan data pemasok. Prosesnya mirip seperti store tadi, yaitu melakukan validasi, mencari data berdasarkan ID karena dia menggunakan find or file, lalu memperoleh data tersebut di database. Yang terakhir ada destroy. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus data pemasok dari database berdasarkan ID, find or file tadi. Setelah data dihapus, sistem akan kembali ke halaman pemasok dan menampilkan pesan berhasil dihapus. Contohnya seperti ini. Nah, akan muncul pesan data pemasok berhasil dihapus. Selanjutnya transaksi atau penjualan.
Pertama kita masuk ke transaksi controller. Nah, di sini akan ada fungsi index. Pada fungsi ini saya menggunakan variabel data. Untuk menampung seluruh data transaksi. Data ini diambil dari dari tabel jual dan digabungkan dengan tabel pelanggan menggunakan left join. Nah, relasi ini digunakan untuk mengambil data nomor plat dan kode pelanggan. Kemudian data yang dipilih meliputi jual, seluruh kolom transaksi, pelanggan, nomor plat, pelanggan kode as, dan kode pelanggan. Nah, data ini diurutkan berdasarkan ID transaksi baru, lalu dikirim ke view. Selanjutnya halaman ya selanjutnya ke halaman ini, ke indeks dulu, indeks transaksi, resource, view ke transaksi, ke indeks. Nah, lalu dikirim ke view menggunakan return view. Di halaman indeks, variabel data di halaman indeks, variabel data diterima dari controller dan ditampilkan menggunakan perulangan. Nah, menggunakan perulangan for else. Setiap baris transaksi ditampilkan dengan nomor bukti, tanggal, pelanggan, nomor plat, dan total. Selanjutnya ada fungsi create. Fungsi create ini menyiapkan data untuk from transaksi. Variabel nomor bukti digunakan untuk membuat nomor nota otomatis. Kemudian sistem mengambil data pelanggan, mekanik, dan part. Semua variabel ini dikirim ke dalam halaman create menggunakan compact. Compact ini mengirim semuanya ke halaman create. Selanjutnya ada fungsi store. Fungsi store ini tombol simpan ditekan, semua data dikirim ke fungsi store. Di sini variabel total akhir dihitung dari array sum total. Nilai ini disimpan ke kolom total pada tabel jual. Data utama transaksi disimpan menggunakan variabel nomor bukti, tanggal, pelanggan, jenis kendaraan, dan total. Nopol. Detail item ini diproses menggunakan perulangan. Data ini akan disimpan ke tabel mutasi. Selanjutnya
Selanjutnya ada fungsi rekap. Fungsi sistem menggabungkan tabel jual. Sistem menggabungkan tabel jual, mutasi dan part dan jasa. Total penjualan dihitung menggunakan mutasi quantity, mutasi harga jual. Mungkin sekian penjelasan tampilan transaksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.